Ini kita akan berbincang perihal perencanaan atau peliputan terkait ISPA pada anak di era saat ini. Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah ada kaitannya nih Pak ISPA dengan kondisi mungkin cuaca yang ternilai buruk akhir-akhir ini Pak Dokter, khususnya di wilayah DKI Jakarta? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau terkait dengan ISPA itu salah satu faktor risiko untuk timbulnya ISPA itu adalah dari polusi udara gitu ya, karena dengan polusi udara maka partikel-partikel udara itu akan masuk terhirup ke dalam saluran pernafasan yang dia akan menyebabkan inflamasi atau peradangan pada paru. Oke. Pak Dokter, mohon izin bisa dijelaskan Pak, terkait mungkin data 2 tahun terakhir ISPA khususnya di Duren Sawit ini, apakah ada mengalami peningkatan di saat ini polusi udara buruk atau bagaimana Pak? Kalau untuk di bulan Agustus ini, karena biasanya kami merekap di akhir tahun gitu ya, di akhir tahun, tapi kalau untuk trennya di 2021 dan 2022 karena masa pandemi COVID-19 itu cenderung hasilnya memang nggak terlalu banyak ya, tapi begitu masuk Januari relatif sudah mulai meningkat dan kalau dilihat perbandingannya apple to apple dengan bulan Juli dan Agustus ada kenaikan sebesar 10% untuk kasus COVID-19, untuk kasus ISPA. ISPA ya. Berarti untuk Agustus ini tidak setinggi dari bulan Januari. Ya, di bulan Januari itu kita ada kenaikan 10% untuk kasus ISPA. Oke, itu memang dikarenakan faktor cuaca itu Pak Dokter, atau faktor udara buruk itu ISPA itu? Ya, karena itu faktor risikonya gitu, karena faktor risikonya untuk ISPA itu kan kami melihatnya ada 4 ya. Yang pertama itu polusi udara, terus yang kedua status pemberian ASI gitu. Jadi orang tua yang pemberian ASInya nggak sampai 6 bulan, nah itu pengaruh terhadap imunitas seorang anak. Yang ketiga itu status imunisasi, karena seorang anak harusnya itu mendapatkan imunisasi lengkap di puskesmas, tapi dia nggak sampai selesai gitu ya untuk melaksanakan imunisasinya. Yang keempat itu terakhir adalah status gizi. Jadi status gizi terutama anak-anak yang gizinya kurang itu rentan terkena penyakit, salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan akut. Pak Dokter, mohon izin, berarti itu mengarah ke anak-anak ya Pak Dokter? Ya. Peningkatan itu berarti angka untuk terkhusus ISPA pada anak-anak? Ya. Oke. Pak Dokter, untuk gejalanya sendiri Pak Dokter, terkait anak-anak yang terkena ISPA ini seperti apa aja sih Pak? Gejalanya ISPA itu yang jelas pertama dia itu harus demam ya, anak itu ada demam, terus ada batuk, pilek ya, atau hidung tersumbat, memeler, terus yang keempat sakit tenggorokan, terus yang kelima lemah ya, letih gitu. Terus yang keenam dia anaknya sakit kepala, yang ketujuh kalau berat dia sampai sesak nafas. Karena memang ISPA ini bisa menyebabkan kematian kalau bahkan sampai jatuh ke dalam pneumonia. Berarti bahaya ISPA bila tidak ditangani secara cepat tuh kematian? Iya, ISPA itu bisa menyebabkan kematian karena kelompok rentan itu kan ada pada bayi, balita, dan lansia, karena itu kelompok rentan. Kalau bayi sama balita karena antibodinya belum terbentuk sempurna, sedangkan lansia karena sudah usia maka antibodinya sudah mulai menurun. Itu yang menyebabkan tingkat faktor kemungkinan untuk penyebab kematian pada usia-usia rentan itu cukup tinggi untuk kasus ISPA. Pak Dokter, untuk mendiagnosisnya nih Pak Dokter, apa hanya cukup dengan melihat gejala-gejalanya saja atau mungkin ada tindakan pengambilan sampel darah atau seperti apa mungkin Pak Dokter? Kalau untuk ISPA yang pertama dokter itu adalah dengan anamnesa ya, dengan anamnesa atau wawancara tanya jawab gitu dengan pasien. Karena dengan anamnesa yang baik itu bisa menegakkan 70% diagnosa. Jadi diagnosa itu udah bisa dapat tuh dari anamnesa. Nah, yang berikutnya adalah dengan pemeriksaan fisik ya, terutama kalau ISPA karena dia infeksi saluran pernafasan, yang paling vital dokter lihat itu adalah selain dia suhu, demam atau tidak, adalah laju pernafasan. Gitu. Apakah laju pernafasannya lebih dari normal? Jadi yang terutama kan kalau dokter apalagi anak kecil dia lihat kan dari kembang kempisnya dada, gitu. Dia harus ukur selama 1 menit.
berapa sih frekuensi pernafasannya itu, karena kalau untuk pada bayi normalnya kan 30 sampai 60 kali dia bernafas dalam semenit. Tapi kalau untuk anak balita itu 24 sampai 40 kali dalam 1 menit. Jadi makin usianya makin lanjut, itu laju pernafasan makin menurun. Karena orang dewasa kan 18 sampai 20. Tapi kalau dia makin muda usianya justru makin tinggi normal gitu. Jadi kita harus pantau tuh, oh masuk kriterianya bayi kurang dari 1 tahun. Lebih dari 60 kali pernafasannya, dokter udah harus was-was. Jangan sampai nanti yang kita khawatirkan, jangan sampai nanti jatuh ke dalam pneumonia. Masuk balita, oh di atas kita harus ukur gitu. Jadi ukurnya itu benar-benar memperhatikan kembang kempisnya dadanya selama 1 menit. Jadi bukan 5 menit dikali 12, tapi 1 menit kita ukur lebih dari 40, dokter udah harus waspada. Berarti ada peningkatan laju pernafasan. Oke, salah satunya mungkin bisa hal tersebut ISPA itu mungkin pemeriksaan pendukungnya, pemeriksaan laboratorium atau dengan radiologi, ronsen. Oke, baik. Pak Dokter, untuk obatnya sendiri Pak Dokter, ada nggak sih obat yang pertama kali mungkin untuk urgent nih, untuk antisipasi pertama kali harus dikonsumsi untuk para pengidap ISPA ini Pak Dokter? Kalau infeksi saluran pernafasan akut, yang namanya akut itu kan sifatnya mendadak. Dokter itu pasti otomatis untuk di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan itu obat-obat yang kita berikan adalah obat-obat yang simptomatis, dalam artian obat-obat yang berdasarkan keluhannya. Jadi nggak semua ISPA itu harus diberikan antibiotik. Jadi contoh kalau dia batuk, ya berikan obat batuk. Terus kalau dia pilek, obat pilek. Dia demam, obat demam. Terutama yang harus diwaspadai kalau pada saat pemeriksaan oleh dokter dengan stetoskop, misalnya di parunya itu ada suaranya itu berisik, ini khawatir berarti ini ada lendir, ada dahak. Nah lendir itu yang menyebabkan anak itu nafasnya harus lebih cepat. Yang tadinya dia nafas biasa, oksigen masuk, karena ketutup dengan lendir, otomatis nafas lebih cepat. Nah, makanya kalau dengan anak-anak yang istilahnya itu ngogrok ya batuknya gitu, nah itu kita mengajukan untuk diuap atau nebulasi. Tapi memang kalau untuk di rumah, kalau apa sih bisa dicegah di rumah? Ya kalau anaknya batuk, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena kami tidak menganjurkan batuk terus ada obat yang bisa diminum mandiri di rumah. Karena kecuali kalau dia demam, ya dia bisa banyak minum air putih dan lain. Tapi kalau sering juga ISPA tidak disertai dengan demam gejala awalnya. Tapi kalau batuk, ya sebaiknya segera dipisah ke fasilitas pelayanan kesehatan. Khawatirnya orang tuanya melihat laju pernapasan itu tidak ngeh kan, dia nggak tahu berapa nilai normalnya, terus berapa kondisi anaknya pernafasannya gitu. Berarti dianjurkan apabila mengalami hal-hal gejala-gejala seperti hal itu tadi dijelaskan Pak Dokter, anak ABK langsung dibawa ke rumah sakit Pak Dokter? Iya, minimal ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu ke klinik atau ke dokter praktek mandiri atau ke puskesmas. Apalagi kalau sudah punya BPJS, tinggal dilihat vaskes pertamanya di mana. Oke, baik. Pak Dokter, melihat dari situasi yang saat ini Pak Dokter, apa terkait polusi udara nih Pak Dokter, kira-kira ada nggak sih Pak Dokter saran atau tips mungkin buat antisipasi atau penjagaan buat diri kita nih, khususnya anak-anak, melihat kan cuaca lagi buruk nih Pak Dokter, untuk antisipasi salah satunya mungkin terjadinya ISPA gitu. Ada nggak sih Pak Dokter tips mungkin atau saran? Satu, yang pertama kami menganjurkan apabila di luar ruangan adalah menggunakan masker. Yang kedua, tidak merokok, itu pastinya. Terus yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan ya. Terus yang keempat, bisa dimulai dengan orang tua coba melengkapi imunisasi dasar anak itu supaya imunitas yang terbentuk itu sempurna. Berikutnya tuh yang kelima itu dengan memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak, supaya kan yang kita cegah ini adalah supaya dia itu kalau kena sakit itu nggak parah. Jadi anak itu kebal lah terhadap mikroorganisme yang menyebabkan ISPA. Yang terakhir, yang keenam, itu adalah pemberian ASI eksklusif. Jadi orang tua dapat minimal sekali ASI eksklusif sampai 6 bulan itu terpenuhi. Karena itu kan efeknya juga jangka panjang, karena nanti dengan dia memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, antibodi yang terbentuk oleh anak itu sempurna gitu.
Baik lagi berarti ke antibody si anak itu sendiri Pak Dokter ya. Pak Dokter, kalau di durian sawit ini sendiri Pak Dokter ya, apakah sudah ada yang tercatat karena anak ya, status anak yang tercatat karena ISPA, mungkin disebabkan karena faktor ya di rentan waktu yang cuaca buruk ini, apakah sudah ada yang dinyatakan meninggal dunia Pak Dokter karena ISPA ini Pak Dokter? Kalau sampai meninggal dunia belum ada ya, dan jangan sampai ada. Ya. Tapi kalau konteksnya anaknya tertular, mungkin karena namanya balita, balita itu bawah 5 tahun. Hampir nggak mungkin 5 tahun itu yang dia berkeliaran di jalan protokol, yang banyak polusi udaranya gitu. Tapi secara garis besar paling banyak itu tertular dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya banyak beraktivitas di luar, ibunya atau ayahnya gitu, sehingga menyebabkan yang bersangkutan itu adalah batuk, terus dibawa ke rumah, tertular anaknya gitu. Atau misalnya dia perokok, udah cuacanya kurang bersahabat, dan juga polusi udara, karena kan sekarang El Nino ya, musim El Nino dan kemaraunya juga berkepanjangan, ditambah lagi polusi udara, ditambah lagi orang tuanya perokok, pas balik dia nggak sadar bahwa saya merokoknya di luar, tapi pada saat dia merokok, menghembuskan nafas rokok itu, partikel-partikel asap rokok itu melekat di bajunya gitu. Masuk ke rumah, terus anaknya dipeluk-peluk atau pegang, ya kehirup. Berarti sampai saat ini penyebabnya itu dikarenakan orang tua rata-rata bro. Iya, kalau untuk bicara pelita itu kita hampir nggak tahu sih dia secara langsung karena polusi udara gitu, tapi dampak akibat dia dari keluarga yang menderita ISPA, ya dia tertular. Nah, keluarganya juga ya aktivitas mobilitasnya tinggi, gimana ibunya kerja luar atau bapaknya kerja di luar rumah, sehingga pas saat dia terinfeksi ISPA masuk ke rumah tertular. Oke, baik. Pak Dokter, mohon izin mungkin bisa kita tarik ke depan lagi tadi untuk kembali data. Tadi kan ada kenaikan lebih kurang 10% angkanya Pak Dokter. Itu didominasi dari anak-anak usia berapa sih Pak Dokter? Rentan usia. Kalau untuk yang kita lihat trennya justru kan kalau disebut anak kan saya kan kurang dari 18 tahun ya. Tapi kita lihat tren itu adalah di usia balita gitu, di bawah 5 tahun. Ya, karena kebetulan kita di sini punya Poli MTBS ya, manajemen terpadu balita. S itu sakit, jadi balita-balita yang sakit emang itu diagnosa dengan ISPA-nya cukup tinggi gitu dibandingkan dengan yang orang dewasa. Ya kalau harusnya sih kita melihatnya minimal diimbang lah. Harusnya kita melihatnya kan justru kan yang dewasanya ya, karena aktivitasnya di luar gitu. Tapi lagi-lagi orang dewasanya batuk, tertular, bawa ke rumah, keluar anaknya batuk gitu. Jadi peran dari orang tua terutama ibu ya, yang kalau memang yang waktu untuk bersama anaknya lebih banyak, ya itu peran itu penting tuh. Status gizi, terus imunisasi harus dilengkapi, terus ASI eksklusifnya sampai 6 bulan. Karena itu kan berarti ada di seorang ibu yang melekat waktunya paling banyak untuk anak. Berarti dari 10% itu anak-anak itu mendominasi balita. Iya. Balita. Ada kisaran berapa persen Pak Dokter untuk balita? 80% mungkin mendominasinya? Kalau untuk balita sekitar 70% ya. 60-70% dari kenaikan itu didominasi oleh balita. Oke. Dan disebabkan karena faktor udara yang berbeda. Iya, polusi udara yang tidak secara langsung ya. Paling karena kan rata-rata mereka di lingkungan rumah gitu kan. Kalau di perumahan kan tingkat polusinya nggak sebanding dengan jalan protokol gitu ya, karena banyak kendaraan. Tapi lagi-lagi dibawa oleh orang tuanya. Oke, baik. Pak Dokter, upaya apa yang akan dilakukan selaku Pak Dokter sendiri di ranah ISPA ini untuk mungkin meminimalisir angka ISPA sendiri? Apakah mengedukasi masyarakat atau seperti apa Pak Dokter? Yang jelas kami berupayanya pada saat kami penyuluhan ya, kegiatan luar gedung, itu kita rutin secara masif menyampaikan bagaimana mengenali gejala awal terhadap ISPA gitu, apa pencegahannya gitu. Itu rutin kita lakukan di sekolah ya, di sekolah-sekolah, atau pada kegiatan posyandu ya, atau kegiatan pospindu, pos pembinaan terpadu,
pada lansia itu maupun balita, dan juga kegiatan ini juga kami edukasi kepada pasien, terutama khususnya pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas ya, puskesmas kelurahan yang ada di Kecamatan Durensawit maupun di puskesmas kecamatan. Minimal pada saat dia batuk, dia pilek, dia gunakan masker. Jadi memang setelah status pandemi ini COVID dicabut Ya. menjadi endemi, sekarang penggunaan masker itu terutama orang-orang sakit itu harus penting itu penggunaan maskernya gitu. Jadi karena euforia batuk lepas masker, jadi mereka minimal nggak menularkan ke yang lain. Oke, baik. Pak Dokter, ini yang terakhir Pak Dokter. Adakah pesan-pesan atau saran atau masukan atau apapun Pak Dokter bagi masyarakat untuk menanggapi mungkin kenaikan ISPA ini di Kelurahan Durensawit ini khususnya, boleh disampaikan ke rekan-rekan. Silakan. Pada warga masyarakat, pesan kami dari tenaga kesehatan atau tenaga medis di Kecamatan Durensawit, yang pertama adalah untuk menyikapi kasus kasus ISPA yang mulai meningkat. Salah satu dampaknya adalah dari faktor risikonya dari polusi udara. Yang pertama adalah penggunaan masker di luar ruangan, penggunaan masker yang baik. Kami menyarankan penggunaan masker adalah untuk mencegah partikel ataupun polusi udara terhirup. Yang kedua, bagaimana kita kembali lagi mengenai etika batuk ya. Jadi etika batuk di tempat umum adalah bukan dengan batuk tanpa hambatan atau dengan tangan, tapi menggunakan minimal kalau tidak sedia tisu ataupun sapu tangan ataupun yang lain, minimal dengan lengan baju ya kanan atau kiri yang di sebelah dalam, sehingga tidak menyebabkan atau tidak menularkan kepada orang di sekitarnya. Yang terakhir, jaga kondisi tubuh dengan pemberian makan makanan yang bergizi, sehingga dengan makan makanan yang bergizi maka status imunitas dan daya tahan tubuh kita menjadi kebal. Minimal pada saat kita tersarang dengan ISPA, kita tidak jatuh kepada kondisi pneumonia. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter Farhan atas waktunya, dan terima kasih juga sahabat Warta Kota Tribun Network yang sudah menyaksikan. Dan itulah yang bisa disampaikan oleh Pak Dokter Farhan terkait kenaikan ISPA di Kelurahan Durensawit, Pak Dokter, khususnya di puskesmas ya, data di puskesmas Durensawit, kecamatan ya, Kecamatan Durensawit. Baik, terima kasih Sobat Warta dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.